Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ayo kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran yang pertama, bawa senapan untuk berburu, tembak sembarang terjatuh bulu. Bapak guru dan ibu guru, terima kasih atas semua ilmu. Anak ayam, anak angsa, gagah berjalan di samping sepeda. Guru berjasa mendidik bangsa, hormati taati muliakan dirinya. Sebelum kita menyaksikan video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih. Sekarang mari kita saksikan videonya. Sekarang ayo kita mengamati. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Sebutkan juga usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Sebelum kita lanjutkan videonya, yuk sekarang kita selingi dengan bermain tebak-tebakan. Pertanyaannya yaitu, dilihat dari atas lubangnya 1, dilihat dari bawah lubangnya 2. Apa itu? Dilihat dari atas lubangnya 1, dilihat dari bawah lubangnya 2. Apakah itu? Jika kamu sudah mengetahui jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain.
Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut dengan mengekspor. Sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Bacalah bacaan yang berjudul "Ekspor Batik Terus Meningkat". Lanjutkan dengan membaca bacaan yang berjudul "Kasongan Bantul Ekspor Gerabah Miliaran Rupiah per Bulan". Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Carilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Sekarang ayo kita membaca. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Amati gambar tersebut. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut ini. Sekarang perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Selanjutnya, tulislah laporan percobaan pada tabel berikut ini.
Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Sekarang ayo kita berdiskusi. Di sekolah Edu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edu dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Sekarang ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan materi tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.